Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, yaitu Rin Wulandari dari kelas 21A. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai teori sosiologi. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang mengungkapkan problema kehidupan. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan berkelompok manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya yang secara umum disebut masyarakat. Dalam teori kajiannya, Wellek dan Warren menjelaskan beberapa aspek tentang sosiologi sastra yang tentunya menjadi kunci langkah-langkah dalam melakukan penelitian menggunakan kajian sosiologi, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Nah, pada pembahasan kali ini, aku akan membahas sosiologi sastra pada novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Dalam kajian sosiologi sastra pada novel Assalamualaikum Beijing ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Antara lain, mari disimak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama itu konteks sosial pengarang dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Posisi sosial pengarang memiliki pengaruh besar jika ditinjau dari aspek sosiologi, seperti halnya dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Sebagai penulis yang juga menjadi ketua Forum Lingkar Pena, Asma Nadia kerap kali melakukan perjalanan ke luar negeri, memberinya banyak pengalaman dan menemui banyak orang. Pengalaman itulah yang menginspirasi sebagian besar karyanya, termasuk novel Assalamualaikum Beijing. Beberapa kutipan yang menggambarkan posisi sosial pengarang ditemukan dalam novel ini sebagai berikut. Yang pertama, pada kutipan jilbab warna cerah tertiup angin kencang yang menghembuskan hawa dingin November, jauh dari suhu di Hong Kong beberapa jam lalu yang dingin, tetapi tak sampai menimbulkan kebas hingga sulit menggerakkan bibir, memaksa gadis itu merapatkan jaket tebal begitu keluar dari bandara. Dan kutipan kedua, berdoa, bismillah, siapa tahu perjalanan tugas berbonus calon suami. Amin. Nah, pada dua kutipan tersebut menggambarkan posisi sosial Asma Nadia sebagai pengarang yang melakukan perjalanan ke Hong Kong. Dari data tersebut diketahui bahwa Asma Nadia memang benar menyajikan situasi yang apik, sebab kutipan ini berangkat dari pengalamannya. Situasi Hong Kong yang dingin dan pertemuannya dengan banyak orang membuatnya mampu menulis novel yang mampu menghadirkan imajinasi sempurna di benak pembacanya. Yang kedua, fungsi sosial dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Fungsi sosial atau sosiologi sastra mempermasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. Seni tidak hanya meniru kehidupan, tetapi juga membentuknya. Dalam novel Assalamualaikum Beijing, Asma Nadia menghadirkan sajian yang menghibur sekaligus mampu merombak pola pikir pembaca. Di sini, kita akan membahas nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel Assalamualaikum Beijing ini. Nah, yang pertama itu posisi sosial pengarang. Terdapat 6 nilai di dalamnya. Yang pertama, nilai moral. Perilaku moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Berikut ini beberapa kutipan novel Assalamualaikum Beijing yang mengandung nilai moral. Pemuda itu mengangguk santun sambil tergesa-gesa menyodorkan kartu nama sebagai pelengkap janji untuk menuntaskan kisah cinta Asima.
Nah, pada kutipan 7 mengandung nilai moral kesantunan yang dilakukan oleh seorang pemuda sekalipun dengan perempuan yang baru dikenalnya. Yang kedua, nilai politik. Dalam novel Assalamualaikum Beijing, tokoh Ashima digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan mengetahui berbagai bidang termasuk politik. Pengetahuan itu merupakan hasil tuntutan profesinya sebagai penulis. Berikut kutipan yang mengandung nilai politik. Peperangan dan penjajahan terjadi bukan hanya karena agama. Orang-orang menyalakan api peperangan dan menduduki sebuah negara untuk rempah-rempah. Kutipan 45 menggambarkan situasi politik negara pada umumnya yang melakukan peperangan dengan landasan selain untuk memperluas wilayah adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, nilai pendidikan. Untuk nilai pendidikan, Asma Nadia lebih condong pada nilai pendidikan Islam dan moral, sehingga pembahasannya akan lebih banyak dijelaskan di poin nilai agama. Untuk pendidikan secara umum, berikut salah satu kutipannya. Entah dari mana Anita mendapatkan nuansa blasteran, berbeda dengan adiknya. Walaupun berpendidikan modern, tetapi penampilan juga cara berpikir dan perilakunya benar-benar Jawa Tulen. Pada kutipan 17 tersebut, Asma Nadia mengungkap bahwa berpendidikan modern tidak harus mengikuti perilaku zaman modern yang dipengaruhi pergaulan global. Akan lebih baik jika seseorang tetap mempertahankan budaya positif di tengah arus modernisasi, namun tetap mengikuti taraf pendidikan yang berkembang. Yang keempat, nilai agama. Berikut ini beberapa kutipan nilai agama yang terkandung dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Kutipan 4, Asma menghembuskan napas lega. Akhirnya pertolongan Allah datang juga lewat pemuda dengan rahang tegas yang kontras dan sepasang mata cerdas yang bersinar lembut. Kutipan 27, bersyukur, berpikir begitu dia meneruskan perjuangan untuk menutup lembaran hati yang dulu sempat terisi oleh lelaki bernama Dewa. Nah, kutipan 4 dan 27 menunjukkan nilai agama. Seseorang yang selalu bersyukur karena pertolongan Allah datang di setiap saat, dan seseorang yang selalu berjuang meskipun tengah mengalami masalah yang besar, sebab percaya bahwa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Yang kelima, nilai sejarah. Nilai sejarah juga beberapa kali diungkap Asma Nadia dalam novelnya dengan menyuguhkan cerita sejarah dinasti dan beberapa tempat bersejarah di Beijing. Berikut ini beberapa kutipannya. Kutipan 13, mengingat Shanghai yang terletak di Provinsi Shanxi merupakan salah satu kota dengan perkampungan muslim cukup besar yang dikenal dengan nama Hui Minji. Dalam sejarah, suku Hui merupakan perpaduan dan keturunan suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak masa dinasti Tang. Kutipan 14, Masjid Raya Shanghai merupakan masjid tertua dan terbesar di Cina dan menjadi jejak sejarah aktivitas para pedagang Arab dan Persia yang berlayar melalui jalur sutra. Pada kutipan 13 dan 14 dituliskan tentang keberadaan masjid tertua di Cina yang menjadi jejak sejarah para pedagang Arab dan Persia sejak masa dinasti Tang. Yang keenam, nilai budaya dan tradisi. Berikut ini beberapa kutipan yang mengandung nilai budaya dan tradisi. Kutipan 15, 16, dan 54 menunjukkan budaya dan tradisi orang Jawa yang beberapa orang masih menjunjung tinggi hingga sekarang, seperti penerapan pasaran Jawa dalam menentukan nama, kecocokan jodoh, dan pekerjaan. Nah, yang B, pengubah pandangan hidup masyarakat.
Asmanadia memperbaiki pola pikir pembaca khususnya yang kurang memperhatikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa sadar melakukan dan mempercayai hal-hal yang tidak rasional. Berikut ini beberapa kutipan tentang nilai moral dan pendidikan yang memiliki kekuatan besar dalam perubahan. Pada kutipan 56 tersebut mampu membalik pola pikir masyarakat zaman sekarang yang banyak melakukan pernikahan dalam keadaan hamil tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya, serta pola pikir remaja sekarang yang mudah mengikuti perkembangan zaman tanpa mengukuhkan etika dan gaya berpakaian yang semestinya. Nah, yang terakhir atau yang C yaitu penghibur masyarakat. Selain memberikan efek perombakan pola pikir, novel Assalamualaikum Beijing juga memberi hiburan tersendiri kepada pembaca dengan menghadirkan kisah asmara yang penuh gejolak permasalahan yang rumit namun mampu diselesaikan dengan landasan agama yang kuat. Berikut ini beberapa kutipan yang menghibur pembaca. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa novel Assalamualaikum Beijing mengajarkan aspek sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kepada pembaca untuk mencintai agama, kehidupan masyarakat yang bersahaja, dan selalu terbuka kepada segala kemungkinan ketika Allah telah menghendaki. Dalam novel ini menggambarkan kehidupan para perempuan dalam menjalani kehidupannya, melihat adanya sikap, sifat, dan tingkah laku para tokohnya ketika terjadi masalah dalam kehidupannya. Selain itu, para tokoh dalam cerita ini juga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan saling menyayangi walaupun terdapat perbedaan suku, budaya, dan kelas sosial. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.